Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Nova Lesmana, dan pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk mensimulasikan sebuah gelombang pulse width modulation atau PWM dan gelombang frekuensi modulation atau FM. Kita langsung lanjut ke aplikasi Proteusnya. Aplikasi Proteus yang digunakan ini adalah Proteus Design Suite 8 versi 8.12. Kalian bisa mendownloadnya di web Proteus atau web lainnya yang untuk mendapatkan library secara penuh. Selanjutnya di sini kita klik New Project. Lalu kita namakan project ini terserah. Kita namakan dengan PWM dan FM. Selanjutnya next. Jangan lupa ya untuk add directory filenya, jangan lupa nanti ya. Kemudian ini next saja terus. Kemudian finish. Nanti akan muncul halaman seperti ini. Lalu untuk yang pertama adalah gelombang PWM. Oleh karena itu mari kita lihat datasheetnya terlebih dahulu. Di sini kita memerlukan sebuah IC 555. Kita langsung cari saja dengan klik di sini. Kita ketik 555. Kemudian kita tekan OK. Lalu yang kita perlukan adalah sebuah dioda. Kita gunakan dioda pada umumnya. Dengan 4007, atau kalian mau pakai dioda biasa juga bisa. Selanjutnya kita bisa menggunakan resistor dan kapasitor. Langsung cari juga di library-nya. Langsung tekan OK. Dan ini sudah semua dari komponen yang diperlukan. Pertama-tama kita pasang dulu untuk IC 555 ini. Kita letakkan di sini. Lalu kita pasang jumlah dioda, kapasitor, dan resistor sesuai dengan jumlah yang ada di sini. Dengan 1 dioda, 3 resistor, dan 3 kapasitor. Oke, untuk selanjutnya kita akan menghubungkan terlebih dahulu sebelum memberikan komponen-komponen yang lainnya seperti carrier, message, ground, dan sebagainya. Pertama-tama kita mulai dari paling mudah terlebih dahulu, yaitu menghubungkan 7 dan 6 seperti ini, persis seperti angkanya. Kita akan melihat untuk layout angkanya yang ditunjukkan pada datasheet. Kemudian kita hubungkan dengan kapasitor yang bernilai 0,1 mikrofarad. Kita double klik di sini untuk mengganti angkanya. Lalu tekan enter atau OK. Hubungkan ke sini. Lalu kita hubungkan kapasitornya ke ground. Seperti ini. Kemudian untuk nomor 1 ini juga hubungan ke ground, jadi langsung saja. Untuk ground dipakai bersama tidak masalah. Kemudian untuk dari sini kita dapatkan hubungkan resistor ke VCC. Kita gunakan resistor yang ini saja. Kita hubungkan di sini dengan resistansi sebesar 15 kilo ohm. Double klik juga seperti yang resistor tadi. Kemudian dengan resistor tadi kita hubungkan 8 dan 4 seperti ini. Kita hubungkan ke VCC.
Saya rekomendasikan menggunakan yang ini atau yang power ini. Kemudian kita bisa menggunakan ini contohnya. Langsung hubungan ke sini. Kita double klik juga di sini, kita bisa namakan VCC dengan tegangan 5 volt. Lalu yang dihubungkan ke 8 dan 4 ini juga ada resistor dan dioda yang menghadap ke VCC. Jadi kita putar seperti ini saja. Terus sebuah resistor. Kita hubungkan semuanya. Setelah itu bagian bawah dari kedua resistor ini, resistor dan dioda ini kita sambungkan ke poin 2, ke titik 2. Jangan lupa resistornya diganti untuk 5,6 kilo ohm. Oke. Selanjutnya bagian bawah ini kita sambungkan ke sebuah kapasitor. Dan sebuah sinyal carrier. Kita bisa menggunakan sinyal SIN di sini. Sambungkan langsung. Kita bisa namakan ini dengan carrier. Dengan amplitude dengan rekomendasi 2 kali VCC, yaitu di sini saya gunakan 10 volt. Dengan frekuensi nanti kita atur kalau diperlukan. Kemudian untuk yang nomor 5 ini kita sambungkan ke sebuah kapasitor dan resistor. Ini kapasitor tadi diganti 0,1 ya, mikrofarad. Kemudian yang ini kapasitor menggunakan nilai 10 mikrofarad dengan resistor yang bernilai 10 kilo ohm sudah betul. Kemudian resistor ini dihubungkan ke ground juga seperti ini. Lalu kita bisa gunakan sinyal message. Sinyal SIN bisa digunakan di sini. Kita bisa langsung hubungkan seperti ini. Kita nambahkan ini message. Dengan amplitude bisa sama dengan sinyal carrier. Dengan begini kita bisa cek terlebih dahulu menggunakan osiloskop. Pertama yang dihubungkan pada osiloskop adalah output yang berada di poin 3 ini. Kita letakkan di C, paling bawah saja. Kemudian untuk sinyal carrier kita akan sambungkan ke bagian utama osiloskop, itu bagian A. Dan sinyal message pada bagian B osiloskop. Setelah itu kita bisa run aplikasinya. Kita bisa lihat di sini tidak ada perkembangan. Kalau misalnya di sini belum jelas, kita bisa mainkan frekuensi dari sinyal carrier dari sinyal message. Untuk memudahkan, kalian bisa mengganti sinyal carrier dan message ini. Jadi di sini kita menggunakan instrumen yang bernama sinyal generator. Kita bisa menggunakan dua di sini, satu sebagai carrier dan satu sebagai sinyal pembawa pesan atau message. Kita hubungkan kedua groundnya di sini. Jangan lupa di ground. Kemudian kita bisa start. Di sini kita bisa mainkan sinyal
kita bisa mainkan frekuensi dan amplitudo dari sinyal carrier dan sinyal pembawa pesan. Kita gunakan 10 volt ya untuk keduanya. Dapat dilihat tegangannya akan bertambah. Kemudian kita dapat mengubah frekuensinya. Dengan rekomendasi sinyal carrier akan lebih besar daripada sinyal pembawa pesan. Di sini kita sudah melihat pola pada output ya ini. Kita bisa perbesar lagi. Nah, dari sini, bentar, mohon maaf. Di sini kita bisa lihat sinyal carrier di bagian pertama ya. Kita berarti bisa meletakkan ini di atas. Oke. Kita bisa main-mainkan untuk tegangan dan lain sebagainya, hingga kita mendapatkan sinyal yang diinginkan. Di sini sudah mulai terlihat. Kita besarkan sedikit ya. Kita matikan saja untuk yang paling bawah ini. Lalu kita turunkan untuk yang biru dan merah. Dengan grafik input yang pertama adalah sinyal carrier, dan yang kedua adalah sinyal pembawa pesan atau message yang bawah ini. Kemudian yang ketiga adalah sinyal input. Kita bisa main-mainkan frekuensi keduanya sehingga menghasilkan sinyal pulse width modulation. Di sini kita bisa melihat bahwa ketika sinyal ini tinggi, maka bagian atas sinyal output akan jadi lebar, dan saat amplitudonya menjadi rendah, lebar bagian atas sinyal output ini akan menjadi semakin sempit, yang berarti bahwa pulse width modulation adalah sebuah modulasi yang menyebabkan sinyal output akan berubah secara lebar atau width. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan untuk frekuensi modulation. Di sini kita bisa buat job sheet baru atau project baru dengan klik new project di sini. Atau kalian bisa menggunakan sheet yang sama dengan untuk agar output tidak tabrakan, kalian bisa menghapus oscilloscope-nya. Kita gunakan di sebelahnya. Dan kita buka untuk datasheet yang frekuensi modulation. Jadi dengan frekuensi modulation ini kita memerlukan IC 555, 3 buah resistor, 2 buah kapasitor, dan sebuah dioda. Berbeda dengan pulse width modulation tadi, di sini tidak diperlukan sinyal carrier, hanya menggunakan message sinyal dan langsung jadi output. Untuk komponennya kita bisa lihat yang ini sama seperti yang tadi ya, tidak perlu menambahkan komponen yang lainnya. Kita langsung pasang saja IC-nya di sini. Kita sesuaikan seperti tadi. Untuk 8 dan 4 kita hubungkan seperti ini. Kita hubungkan ke power seperti ini. Kita namakan ini VCC dengan tegangan 5 volt. Dan kita hubungkan dengan sebuah resistor sebesar 1,5 kilo ohm.
di posisi ini 7 ada di sebelah kiri, sedangkan di sini sebelah kanan. Untuk mempermudah kita bisa memindahkan resistor ini ke sisi kanan. Dapat diberi catatan bahwa ini hanya border dari lembar kerja, jadi tidak masalah untuk mengerjakan komponen di luar ini, akan bekerja sama saja. Kemudian kita hubungkan bagian atasnya, kita geser ke atas sedikit. Kemudian bagian atasnya di sini dengan bagian nomor 7. Oke, kemudian bagian 7. Kemudian setelah itu bagian 7 ini digabungkan dengan resistor lagi sebesar 1,5 kilo ohm, 1500 ohm ini ya, seperti ini. Dan sebuah diode yang menghadap ke bawah itu, menghadap ke arah kapasitor ini ya, seperti ini. Lalu kita hubungkan 2 dan 6 seperti ini. Kemudian kita beri kapasitor di bawahnya sebesar 0,1 mikrofarad. Yang dihubungkan dengan ground. Di sini kita juga bisa gunakan nomor 1 karena ini selalu ground. Kemudian sisa tinggal nomor output 3 dan output 5. Di sini kita gunakan resistor 10 kilo ohm dan kapasitor sebesar 10 mikrofarad. Langsung kita pasang saja. Untuk resistor kita langsung groundkan. Bisa langsung ditaruh seperti ini. Dan sebuah kapasitor seperti ini yang bernilai 10 mikrofarad. Kita bisa gunakan stand generator seperti tadi, atau kalian mau untuk mengubah-ubah saat simulasi bekerja, kalian bisa menggunakan sinyal generator seperti ini. Lalu kita hubungkan bagian plus dengan input dan negatifnya dengan ground seperti ini. Kalau sudah terhubung semua seperti ini, kita beri osiloskop untuk mengukur. Kita hubungkan output dengan A atau B saja biar posisinya di bawah. Dan input sinyal message akan kita hubungkan di atasnya, yaitu A. Kita bisa mulai simulasinya sekarang. Kita bisa tutup untuk yang ini, buka yang tadi. Perlu dimengerti kalau untuk sinyal tegangan sinyal carrier dan sinyal message pada kedua rangkaian ini minimal 2 kali lebih besar daripada tegangan VCC, yang berarti minimal 10 volt. Di sini kita bisa tambah frekuensi. Ini untuk kelipatan 10. Di sini kan kalian bisa mainkan untuk frekuensi dan tegangan dari untuk sinyal input. Mulai kita dapatkan sinyal yang termodulasi ya. Kita matikan saja untuk yang channel C dan D. Lalu kita turunkan channel D dan diperbesar agar terlihat lebih jelas. Kemudian kita bisa dilihat di sini bahwa saat nilai amplitudo ini rendah, maka akan sering terjadi lonjakan seperti ini pada output, dan pada saat sinyal tinggi maka output akan jarang terjadi. Di sini sinyal berbanding terbalik. Di sini bisa digunakan
mungkin ini dioda dan transistor untuk memperlebar atau mengubah nilai dari output sinyal digital seperti ini. Kalian bisa mengubah-ubah untuk pemisalan, kita bisa ubah kapasitor di sini. Untuk kapasitor yang di depan output hanya digunakan agar sinyal output agar lebih stabil. Ini sinyal input agar lebih stabil. Kita bisa perbesar sinyal ini dan akan menghasilkan yang lebih batang yang lebih jarang, ya seperti ini. Kita bisa memperbanyak frekuensi atau menguranginya agar terlihat makin jelas. Nah, sepertinya 10 mikrofarad terlalu besar. Kita kembalikan ke 1. Nah, di sini akan semakin jarang dari lonjakan sinyalnya. Coba kita perkecil di sini. Tadi 0,1 kita gunakan sekitar 0,05 ya, setengahnya. Dan lonjakan akan muncul 2 kali lebih sering. Kita bisa lihat di sini. Semakin besar dari tegangan input juga akan mempengaruhi lonjakan yang terjadi, lebar dari lonjakan yang terjadi. Jadi kita lihat di sini, pada saat amplitudo tinggi maka akan jarang terjadi lonjakan, dan pada saat semakin rendah, juga akan jarang terjadi lonjakan. Sementara lonjakan sering terjadi pada nilai 0, yang dimana posisi 0 dan 1 bergantian pada waktu yang hampir sama. Sementara di posisi tinggi untuk nilai 1 akan lebih dominan, dan posisi rendah nilai 0 akan lebih dominan. Oke, sekian dari video simulasi pada kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.